Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Fauzan, Wiki Revanaliza, Yeli Fitri Setia, Supriyana, dan Ega Anggraini. Di sini kami akan membahas materi tentang barisan bilangan real. Yang pertama yaitu definisinya. Suatu barisan bilangan real atau suatu barisan di R adalah suatu fungsi pada himpunan N dengan daerah hasil yang termuat di R. Dengan kata lain, suatu barisan di R memasangkan masing-masing bilangan asli N sama dengan 1, 2, 3, dan sampai seterusnya secara tunggal dengan bilangan real. Bilangan real diperoleh tersebut disebut dengan elemen atau nilai atau suku dari barisan tersebut. Hal yang biasa untuk menulis elemen dari R yang berpasangan dengan N anggota bilangan asli dengan suatu simbol seperti XN. Ini adalah XN. Ya, XN atau AN atau ZN. Jadi, bila X bilangan asli memetakan terhadap R suatu barisan, kita akan bisa menuliskan nilai X di N dengan XN daripada XN. Kita akan menuliskan barisan ini dengan notasi seperti ini. X, XN, di mana XN adalah bilangan asli, di mana N adalah anggota bilangan asli. Selanjutnya itu dalam mendefinisikan barisan sering lebih mudah dengan menulis secara berurutan suku-sukunya. Dengan berarti setelah aturan formasinya kelihatan, kita boleh menulisnya seperti ini. Contohnya seperti X sama dengan 2, 4, 6, 8. X ini merupakan barisan bilangan genap positif. Atau Y sama dengan 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, dan sampai seterusnya. Itu untuk barisan kebalikan dari bilangan asli. Bilangan asli kan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Maka kebalikannya itu 1 per dari bilangan asli. Selanjutnya itu Z. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4. Untuk barisan kebalikan dari kuadrat bilangan asli. Metode yang lebih memuaskan adalah dengan menuliskan formula untuk suku umum dari barisan tersebut, seperti X sama dengan 2N, di mana N itu adalah anggota bilangan asli. Seperti untuk mencari tadi kan 2N. 2N-nya tadi, jika kita ingin mencari 2 ke 4 itu kan selisihnya ada 2, maka rumusnya itu 2N. Jadi kita ingin mencari suku kedua, berarti 2 kali 2, 4. Selanjutnya untuk mencari suku ketiga, 2 dikali 3 itu 6. Untuk mencari bagian yang Y, yaitu kita dapat formulanya, yaitu Y sama dengan 1 per M, di mana M itu adalah anggota bilangan asli. Bilangan asli seperti 1/1, 1/2, 1/3, dan seterusnya. Untuk formula yang Z, yaitu Z sama dengan 1 per S kuadrat, di mana S anggota bilangan asli. Selanjutnya itu
Dalam prakteknya, sering lebih mudah dengan menentukan nilai X1 dan suatu formula untuk mendapatkan X tambah 1, di mana N itu besar sama dari 1 bila Xn diketahui, dan formula Xn tambah 1 di mana N besar sama 1 dari X1, X2, X3 sampai Xn. Metode ini kita katakan sebagai pendefinisian barisan secara induktif atau rekursif. Dengan cara ini, barisan bilangan genap positif X di atas dapat kita definisikan seperti ini. X1-nya ada X1 sama dengan 2, Xn tambah 1 sama dengan Xn ditambah 2, di mana N ini harus besar sama dari 1. Atau dengan definisi X1 sama dengan 2, Xn tambah 1 sama dengan X1 ditambah Xn, di mana N itu besar sama dari 1. Karena kita tahu kalau 2 ini merupakan X1. Jadi 2 ini juga bisa kita ubah menjadi X1 kembali. Contohnya dari persamaan di atas, misalnya contohnya dari persamaan di atas carilah X2-nya. Rumus kita tadi ada Xn tambah 1. Jika kita ingin mencari X2, berarti N-nya adalah 1. Maka Xn tambah 1 sama dengan X1 tambah 1 sama dengan X2. Tadi kita ingin mencari Xn. Xn tadi kita masukkan nilai N-nya pada Xn tambah 1, yaitu N-nya 1. Jadi Xn1 atau X1 ditambah 2. Jadi selanjutnya itu X1 tambah 1 adalah sama dengan X1 tambah 2, di mana X1 tambah 1 ini sama dengan X2 sama dengan X1 itu tadi adalah 2. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Tadi nilai X1 kita ada 2. Untuk mencari nilai X2 kita menggunakan rumus tadi, maka kita dapatlah 4. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Yang pertama yaitu bila B anggota bilangan real, barisan B sama dengan D, B, 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 dan sampai seterusnya. Yang sukunya tetap B. Disebut barisan konstan B. Itu disebut dengan barisan konstan B karena sukunya hanya memuat huruf B saja. Jadi barisan konstan, contoh yang lainnya seperti, jadi kalau kita ingin mencari barisan konstan 1 adalah itu 1, 1, 1, 1, 1 semuanya. Yang sukunya 1, semua sukunya itu 1. Dan barisan konstan 0 adalah barisan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 sampai seterusnya. Yang kedua, contoh yang kedua atau yang B, barisan kuadrat bilangan asli adalah barisan S sama dengan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, itu sampai seterusnya sama dengan N kuadrat, di mana N itu anggota bilangan asli. Yang tentu saja sama dengan barisan ini. Coba kita, 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, sampai seterusnya N kuadrat. Contoh yang ketiga, yang C, yaitu bila A anggota bilangan real, maka barisan A sama dengan A pangkat N, di mana N itu anggota bilangan asli, adalah barisan A1, A2, A3, A4, A5, dan sampai seterusnya sampai AN. Khususnya, bila A sama dengan setengah, maka kita peroleh barisan 1/2 kuadrat. 1/2 kuadrat di mana N anggota bilangan asli. Selanjutnya kita akan mencari itu barisan Fibonacci, di mana rumusnya itu F sama dengan Fn, di mana N anggota bilangan asli. Diberikan secara induktif sebagai berikut: F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 2, F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1. Untuk mencari F3,
kita berarti rumusnya itu Fn tambah 1 sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn, dimana N-nya itu harus besar sama 2. Kita masukkan nilai N-nya 2. F2 tambah 1 sama dengan F2 kurang 1 ditambah F2. F2 tambah 1 tadi menjadi F3, dan F2 kurang 1 F1, dan F2 jadi F2. Jadi F3 disama dengan F1 ditambah F2. F3 sama dengan tadi F1-nya adalah 1, dan F2-nya adalah 1. Jadi 1 ditambah 1 itu hasilnya 2. Jadi dapatlah F3-nya itu 2. Maka 10 suku pertama barisan Fibonacci dapat dilihat sebagai berikut. Sebagai ini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 3, 4, 5, 5, dan sampai seterusnya.